Potong dia, Mas. Sudah. Oke. Pada saat ini kita akan melakukan pengendalian lanjutan ya, karena masing-masing kemarin sudah melakukan pengendalian hama warangnya ya Pak ya, sudah disemprot ya. Nggih, ngagem napa mawon Pak? Kemarin nyemprote Tuan, terus naga, terus abdut. Pak Rohmat kan ngagemen nabati kemarin tembakau ya. Jadi ada anjuran Pak, sebelum menggunakan pestisida kimia kita gunakan yang nabati dulu dengan tujuan untuk memelihara keseimbangan ekosistem, untuk menjaga kelestarian musuh alami yang memakan hama wereng. Contohnya capung, laba-laba, kemudian tomcat, itu adalah predator yang membantu mengendalikan hama wereng batang coklat maupun larva penggerek batang atau sundep ya, yang dimakan bisa kalau wereng bisa telurnya yang ada di jaringan, bisa juga werengnya. Kemudian larva penggerek batang yang kecil maupun telurnya niku dibantu dipredasi oleh musuh alami yaitu capung, kemudian tadi laba-laba, tomcat, kemudian tabuhan yang bentuknya seperti tawon kecil. Nah, itu tujuan kita menggunakan pestisida alami. Nah, jika populasi belum terkendali, masih banyak perkembangan populasi, baru kita gunakan pestisida kimia. Penggunaan pestisida kimia juga tidak boleh berlebihan, ya. Soalnya nanti menyebabkan sang hama tadi menjadi kebal Pak, jadi tidak mempan lagi disemprot dengan pestisida tersebut. Harus ditingkatkan dosisnya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Itu akan mematikan musuh alami seperti capung, laba-laba, tomcat. Nah, itu yang harus kita pelihara kelestariannya. Makanya saat pengendalian kita upayakan dosisnya sesuai anjuran dengan tujuan tadi tidak mematikan kelestarian musuh alami, kemudian juga tidak menyebabkan kerusakan pada tanaman. Tadi sudah dapat beberapa bantuan dari Dinas Pertanian, ya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal, antara lain insektisida Baikap, kemudian Iko. Ya. Penggunaannya dalam satu tangki itu kurang lebih 40 mili, ya, 40 mili berarti kurang lebih Separuh tutup. kalau 40 mili ya kurang lebih 2 tutupnya ini. Oke. Kalau isi tangkinya setengah berarti 1 tutup cukup. Oke. Itu sebaiknya jangan dicampur ya Pak ya, karena tadi belum tentu reaksi kimianya itu meningkatkan efektivitasnya, tapi justru malah bisa memerahkan tanaman, rusak, itu juga kan malah rugi kitanya. Makanya kalau bisa pilih salah satu ya. Kecuali diseling-seling enggak apa-apa. Hari ini pakai ini, nanti misalnya ada populasi lagi minggu depan pakai ini, enggak apa-apa ya. Itu yang insektisida. Kemudian ini adalah rodentisida untuk pengendalian hama tikus, tapi ini hati-hati ya Pak, karena ada si kucing juga, makanya umpan ditaruh di tengah sawah. Ini bisa dihancurkan, kemudian dicampur dengan bekatul atau gagah. Tapi lihat populasinya, jika populasinya banyak, itu harus. Ada ratol juga, tadi dicampur dengan umpan, bisa dengan nasi aking yang dibasahi, kemudian campur ikan asin, terus tambahkan umpan ratol, ditaruh di bubung bambu Pak. Misalnya ada bambu, sini bolong, kemudian ini ditangkringin bambu ngoten. Nah, nanti umpan ditaruh di dalamnya supaya tidak basah saat hujan. Jadi dilok-lokan di dalamnya ya. Ada beberapa titik. Ini setiap pengendalian upayakan menggunakan APD karena ini adalah racun ya Pak ya. Pestisida adalah racun. Ini bukan obat tapi racun. Jadi kita harus hati-hati karena terhirup pernafasan dia akan terbawa ke saluran pernafasan, bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Okay. Sebaiknya menyemprot juga menggunakan baju lengan panjang karena paparan dari racun ini bisa menempel di kulit kita, masuk ke pembuluh darah. Itu bisa menyebabkan dampak buruk juga untuk kesehatan, bukan saat ini tapi mungkin munculnya penyakit 5 atau 10 tahun yang akan datang jika tadi
residu pestisidanya menumpuk terus menerus dalam laut. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau ditambahkan dari Ibu koordinator PPL, dari PPL-nya Mas Agus, ada teman kita Mas Rubu, ada mantan kita juga Pak Mudahir, ada Mbak Mufri juga PPL. Oke, terima kasih.